Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bunyi. Sebelum kita masuk ke dalam kenyamanan bunyi. Jadi, apa itu bunyi? Ya sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang yang kita dengar. Suara yang sering kita dengarkan adalah suara adzan, suara ngaji, suara orang baca tasrefan, itu adalah suara. Nah, suara itu merupakan gelombang transversal. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari gelombang. Nah, jadi kita masuk ke gelombang. Suara itu merupakan gelombang. Nah, gelombang transversal. Nah, satu gelombang itu dari A menuju E itu adalah satu gelombang. Nah, kalau kalian perhatikan, satu gelombang ini adalah bentuk satu lingkaran. Nah, itu satu gelombang. A dan E itu kalau posisinya diam itu kan bentuknya lingkaran. Ya. Setelah itu ada panjang gelombang. Jadi gelombang ini bentuk satu lingkaran, ini satu gelombang. Nah, jadi A ke E itu adalah satu gelombang karena sudah membentuk satu lingkaran. Ya. Jadi kalau cuma ini saja, nah ini setengah gelombang. Berarti kan setengah yang atas untuk lingkaran, yang bawah setengah lingkaran. Jadi setengah gelombang. A ke C ini setengah gelombang, C ke E ini setengah gelombang. Ya, sudah. Dari sini sudah paham tentang gelombang. Kalau gitu lanjut. Nah, karena suara merupakan gelombang transversal, otomatis ada yang namanya kecepatan. Berapa cepat gelombang itu merambat, berapa cepat suara itu merambat. Ya. Kecepatan gelombang suara. Nah, kalau di udara berapa? Lupa saya. Kalau tidak salah itu kecepatan rambat suara bunyi itu di udara itu 340 meter per sekon. Kalau nggak salah itu. Nanti bisa dicari di internet. Jadi kecepatan suara, kecepatan bunyi itu kalau di udara itu adalah 340 meter per sekon. Nah, itu kalau nggak salah itu. Seingat saya. Nah, karena ada kecepatan maka ada jarak tempuh. Nah, ada suara dari masjid menuju kamar, itu ada kecepatannya. Berapa kecepatannya? Dan jaraknya masjid ke kamar kalian itu berapa? Ke F, ke E, ke Sunan Kalijogo itu berapa jaraknya? Nah, waktu tempuh suara dari sumber corong di masjid menuju kamar kalian itu berapa waktu yang ditempuhnya? Nah, kalian nggak merasakan karena mungkin 1 detik sudah terdengar. Ya. Nah, ibaratnya itu seperti ini. Kecepatan cahaya sama kecepatan suara itu kan lebih cepat kecepatan cahaya kan. Nah, ketika terjadi kilat itu kalian akan melihat kilatnya dulu, baru kemudian suaranya. Nah, berarti ada perambatan. Nah, sudah. Nah, ini terus. Nah, ini sudah bagian yang sini sudah. Ya, ada. Jadi bunyi itu ada kecepatannya. Berapa cepat bunyi itu merambat. Jarak tempuhnya, jarak yang ditempuh bunyi itu berapa meter. Waktu yang ditempuhnya berapa. Ya. Nah, ini perlu diingat. Jadi untuk kecepatan bunyi di udara itu 340 meter per sekon.
Beda dengan di benda, di besi, di beton. Nah, itu beda. Kecepatannya untuk merambat itu berbeda. Ya. Nanti kalian cari bahan apa agar bisa meredam suara. Kalian ingin cari bahan apa untuk suara bunyi dari luar itu agar teredam, tidak masuk ke ruangan kalian. Nah, itu cari. Sudah ya, lanjut. Nah, kalau ada kecepatan, ini ada hubungannya dengan panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya tadi, sudah tahu kan, melingkar tadi. Nah, ini T ini adalah periode. Nah, ini ada frekuensi. Jadi kecepatan ini panjang gelombang. Panjang gelombangnya berapa? Nah, ini panjangnya. Dia menempuh waktu berapa sekon. Nah, ini periode. Nah, hubungannya periode dengan frekuensi itu adalah periode itu adalah 1 per F. Ya, 1 per F. Makanya ketika dibagi periode, di sini dikali dengan frekuensi. Karena perbandingannya periode dan frekuensi itu seperti ini. Sudah paham ya? Nah, ini rumus dari panjang gelombang, kecepatan gelombang. Ya. Ini ada panjang gelombang, ini periode. Nah, di sini ada panjang gelombang, di sini frekuensi. Nah, kita akan mempelajari definisi dari periode dan frekuensi itu apa sih maksudnya? Periode dan frekuensi. Kalau panjang gelombang kan sudah tahu kan? Nah, panjang gelombang itu kan ini. Nah, ini panjang gelombang. Nah, ini panjang gelombang ada di sini. Nah, ini satu lingkaran. Nah, yang dinamakan frekuensi, nah ini frekuensi ya. Frekuensi kalian ke sekolah 1 minggu berapa kali? Nah, kan 6 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, 6 kali. Nah, itu frekuensi. Frekuensi itu kalau bahasa paling gampangnya itu berapa sering? Berapa kali sih? Berapa kali kalian ke sekolah? Mungkin 5 kali karena setiap hari Sabtu kalian bolos misalnya. Jadi sama frekuensi itu seperti ini. Frekuensi ini. Nah, satu lingkaran penuh ini berapa? Dihitung 1 detik. Dihitung 1 detik. Ini kalian melakukan lingkaran berapa kali? Putaran berapa kali? Kalau 10 kali dalam 1 detik, nah ini melingkar, namanya bentuk suatu lingkaran. Nah, ini 10, ada 10 dalam 1 detik, itu berarti frekuensinya ada 10. Jadi kalau di sini dalam 1 detik dia hanya 1 lingkaran saja, itu berarti 1 Hz frekuensinya. Nah, tapi kalau 1 detik cuma seperti ini, nah setengah, berarti frekuensinya adalah berapa? Frekuensinya adalah 2 Hz. Setengah gelombang. Ya, sudah ya. Maksudnya sudah tahu ya. Jadi frekuensi itu adalah dalam 1 detik berapa kali bentuk lingkaran. Ya. Kalau cuma setengah ini berarti 0,2 Hz. 0,5 Hz, setengah Hz. Nah, karena 1 detik cuma setengah. Ya. Nah, ya ingat ya. Kalau cuma seperti ini, ya, ini 1/4. Berarti 1/4, 0,25 Hz. Frekuensinya adalah 0,25 Hz. Jadi kalau yang ini dalam 1 detik hanya setengah lingkaran, berarti 0,5 Hz. Sudah? Nah, sudah ya. Nah, sekarang yang periode. Periode itu berapa kali dalam 1 lingkaran ini? Nah, misal dia membentuk 1 lingkaran. Ukurannya 1 lingkaran. Kalau periode itu 1 lingkaran. 1 lingkaran seret. Nah, ini berapa detik?
Kalau 1 detik berarti periodenya adalah 1 sekon. Ya. Tapi kalau ini dia membentuk lingkaran ini tapi 2 detik, berarti periodenya itu adalah 2 sekon. Ya. 2 sekon. Kalau membentuk kalau 1 lingkaran ini terpenuhi dalam waktu 4 detik, berarti periodenya adalah 4 detik. Nah, ukurannya adalah 1 lingkaran penuh. Ya, 1 lingkaran penuh. Kalau frekuensi ukurannya 1 detik. Kalau periode itu adalah ukurannya 1 lingkaran penuh. Ya. Kalau 1 lingkaran penuh ini membutuhkan waktu setengah detik, berarti periodenya adalah setengah detik. Ya. Kalau frekuensi beda. Kalau frekuensi 1 detik menempuh berapa banyak lingkaran penuh. Kalau 1 detik terdapat 10 lingkaran penuh, berarti frekuensinya 10 Hz. Ya. Kalau periode 1 lingkaran penuh berapa waktunya? Nah, itu perbedaannya frekuensi sama periode. Hubungannya periode sama frekuensi itu ini. 1 periode itu 1 per T, 1 per periode itu adalah frekuensi. Atau 1 periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Sudah, ini hubungannya, ini adalah rumus-rumus tentang kecepatan gelombang. Ini adalah panjang gelombang, ini periode, ini frekuensi. Ya. Nah, kita masuk ke taraf intensitas bunyi. Apa sih intensitas bunyi itu? Intensitas bunyi itu adalah kekuatan suara. Gampangnya kekuatan suara. Pernah lihat kalau suaranya kita terlalu dekat dengan sound system, kita akan merasa sakit. Telinga kita terasa sakit. Nah, pernah lihat suara keras yang bisa menggetarkan kaca. Nah, kadang-kadang bisa memecahkan kaca. Nah, itu kekuatan dari suara. Jadi suara itu juga memiliki kekuatan. Nah, ini biasanya disebut dengan gampangnya intensitas bunyi itu adalah kekuatan bunyi. Seberapa besar kekuatan bunyi. Nah, kekuatan bunyi itu didefinisikan adalah daya, kekuatan, energi dari bunyi itu perluasan area. Nah, maksudnya perluasan area itu seperti ini. Nah, ketika ini sumber bunyi, nah ini kan menyebar ke sini, ya kan? Nah, dia akan menyebar. Nah, jadi jarak ini sama di sini itu intensitasnya itu sama. Karena ini membentuk suatu lingkaran. Nah, ya kan? Bentuk lingkaran sini menyebar. Nah, area. Nah, berarti areanya itu makanya areanya di sini 4pi dikali R kuadrat karena ini adalah luas dari lingkaran. Tapi kalau ininya corong, misalnya ini corong seperti ini. Nah, ini beda lagi. Hanya tertuju ke sini. Nah, berarti intensitas bunyi sini sama sini itu berbeda. Karena ini corong, jadi akan mengarah ke sana. Ya. Nah. Ya. Nah, misal
dayanya itu 40. Nah, di sini dayanya yang dikeluarkan itu adalah 40 watt. Nah, jaraknya ini adalah 5 meter. 5 meter ini ada corong. Nah, berapa intensitasnya? Nah, intensitasnya adalah P, yaitu 40 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 8. Nah, satuannya dB, desibel. Nah, udah ya. Nah, ini intensitas, bukan desibel, sorry. Nah, intensitas watt per meter persegi. Nah, selanjutnya taraf intensitas bunyi. Nah, ini ada hubungannya dengan kekuatan kuping kita, telinga kita. Nah, taraf intensitas bunyi itu mengukur mengukur kekuatan bunyi yang berhubungan dengan pendengaran. Gampangnya seperti itu. Nah, jadi intensitas ambang pendengaran kita manusia itu adalah ini. Ini ambang intensitasnya. Nah, sedangkan ini intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi kita cari dengan tadi itu. Intensitas bunyi sama dengan P, kekuatan atau daya dari bunyi dibagi dengan perluasan area. Nah, ini adalah taraf intensitas bunyi. Nah, dalam sains, dalam teknologi itu ada persetujuan, atau kesepakatan dalam hal-hal mengukur. Seperti meter. Nah, itu kesepakatan internasional. Masa kita menggunakan 1 jengkal, 2 jengkal kan nggak bisa. Nah, 1 kilogram itu sebenarnya kesepakatan. Nah, dalam intensitas pendengaran itu juga ada kesepakatan yang dinamakan dengan taraf intensitas bunyi, desibel. Satuannya adalah desibel. Ini kesepakatan untuk menyeragamkan. Kenapa ada kesepakatan? Agar mempermudah dalam pembelajaran, dalam memahami tulisan. Nah, seperti itu. Ya. Kita masuk ke taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi itu rumusnya adalah 10 log. Nah, ini intensitas bunyi, sedangkan ini adalah intensitas ambang pendengaran manusia. Ya, ini log intensitas bunyi sama ambangnya. Intensitas bunyi dibagi dengan intensitas ambang pendengaran manusia. Habis itu dilogkan. Ya. Nah, ini contohnya. Sebuah sumber memancarkan bunyi dengan daya. Nah, ini berarti kalau daya adalah P. Nah, 80 watt. Nah, yang suruh nyari apa? Hitung intensitas pada jarak 5 meter dari sumber. B, berapa taraf intensitas bunyi pada bunyi dari jarak. Nah, ini bukan pada ya. Dari jarak 5 meter. Nah, jadi ini ada sumber bunyi. Kemudian ini memancarkan. Intensitas di sini berapa? Nah, habis itu taraf intensitas. Berarti taraf intensitasnya berapa? Nah, beda. Intensitas sama taraf intensitasnya beda ya. Nah, terus habis itu kalau banyak ada 4. Nah, ini berapa? Yang C, berapa taraf intensitas pada jarak 5 meter jika terdapat 4 sumber yang sama? Berapa? Nah, di sini. Nah, kita yang kita ketahui
ketahui 80 watt P dayanya. Ya, yang ditanya adalah intensitas pada jarak 5 meter. Nah, untuk mencari intensitas itu adalah daya dibagi dengan luas. Karena bentuknya itu melingkar, nah seperti ini, dia menyebar. Nah, berarti luasannya adalah lingkaran. Makanya di sini 4pi R kuadrat. Nah, ini R-nya adalah jarak. Jaraknya berapa? 5 meter. Ya, berarti kita masukkan ke dalam rumus 80. Nah, ini 4. Nah, ini 3/4 ini pi. Nah, 2/7. Ya, terus ini 5 adalah jaraknya dipangkat 2. Nah, ini nanti hasilnya adalah 25. 25 4 dikali 3 kali 4 ini terus dikali 25. Nanti hasilnya 80 dibagi hasilnya ini. Hasilnya adalah 0,25. Kalian bisa pakai kalkulator. Coba. Terus yang kedua, taraf intensitas bunyi. Nah, ini taraf intensitas. Kalau taraf intensitas pakai log. Nah, 10 log intensitas bunyi dibagi dengan ambang intensitas bunyi. Sorry, ini kecoret. Nah, tulisannya seperti ini. 0,25 dibagi dengan berapa? Tadi intensitas ambang bunyi pada manusia. Berapa tadi? Nah, ini 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 12. Nah, ini ya, dibagi ini ya. Nah, ini. Nah, kalau ini nolnya dikeluarkan, berarti kan 25 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini 10 min 2. Berarti ini coret, berarti tinggal 25 kali 10 pangkat 10. Nah, ini di log. Berarti log 25 kali 10 min pangkat 10. Nah, itu hasilnya adalah ini. Nah, cara log-logan kalian bisa tanyakan anak matematika bagaimana cara log. Ya. Nah, setelah itu 10-nya di 10 dikali dengan 11,4. Hasilnya adalah 114. Nah, kemudian ini yang C, berapa taraf intensitas dengan 4 sumber? Nah, 4 sumber. Nah, ini rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Log N, ya. Taraf intensitasnya berapa? Tadi 114. Ini log N. Nah, ini bukan 5, sorry. Ini 4. Berarti log 4. Log 4 ya. Ini salah, log 4. Log 4 berapa? Nah, ini cari di di kalkulator. Cari di kalkulator log 4 berapa? Nah, ini 0,6 sekian. Cuma saya bulatkan 0,6. 0,6 kali 10 adalah 6. Nah, ditambah intensitas tambah dengan 6, hasilnya adalah ini. Sudah? Di situ. Insya Allah minggu depan kita lanjut tentang bunyi lagi. Ya, sudah. Kalau ada pertanyaan, kalian komen di Classroom. Nah, nanti itu ada tugas juga. Kalian kerjakan sampai waktunya habis. Setelah itu kalian kumpulkan di Classroom. Nanti biar saya tahu kalian tidak pahamnya di mana, ya. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.